Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardiana Nisa dari kelas 2G Prodi Budidaya Ternak. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai animal welfare. Ada beberapa hal yang saya akan jelaskan mengenai animal welfare. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan animal welfare. Yang kedua, sasaran dari animal welfare tersebut. Yang ketiga yaitu 5 konsep dari animal welfare, dan yang keempat yaitu undang-undang yang menjelaskan mengenai animal welfare. Kelima yaitu kesejahteraan hewan laboratorium. Yang keenam yaitu manfaat dari animal welfare tersebut, dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu tipe kandang yang sesuai dengan animal welfare. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan animal welfare? Animal welfare dalam bahasa Indonesia artinya kesejahteraan hewan. Jadi kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari setiap orang yang berperilaku tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan oleh manusia. Selain itu, kesejahteraan hewan juga merupakan usaha untuk memberikan kondisi lingkungan yang sesuai bagi ternak, sehingga meningkatkan sistem psikologi dan fisiologi dari ternak tersebut. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian manusia untuk meningkatkan kualitas dari ternak tersebut yang berada di dalam kurungan tanpa leluasa untuk bergerak. Kesejahteraan hewan juga merupakan usaha untuk memberikan kondisi lingkungan yang sesuai bagi hewan sehingga meningkatkan sistem psikologi dan fisiologi. Kegiatan ini merupakan kepedulian manusia untuk meningkatkan kualitas hidup bagi ternak yang berada dalam kandang kurungan terikat tanpa leluasa untuk bergerak. Yang kedua yaitu sasaran dari animal welfare. Sasaran animal welfare adalah semua hewan yang berinteraksi dengan manusia, di mana intervensi manusia ini sangat mempengaruhi kelangsungan hidup hewan yang bukan hidup di alam. Berarti hewan tersebut berada di dalam kurungan. Contohnya hewan liar yang berada dalam kurungan, hewan peliharaan, hewan potong, dan hewan kesayangan. Poin yang ketiga yaitu mengenai 5 konsep dari kesejahteraan hewan. 5 konsep dari kesejahteraan hewan ini dicetus di Inggris pada tahun 1962 atau yang biasa disebut dengan Five of Freedom. 5 konsep dasar dari kesejahteraan hewan. Yang pertama yaitu bebas dari rasa lapar dan haus. Ialah ternak tersebut terbebas dari rasa lapar dan haus. Kapanpun ternak tersebut kehendaki untuk makan dan minum, maka ketersediaan akan pakan dan minumnya tersedia. Selain dari ketersediaan pakan dan minumnya, maka harus juga memenuhi akan kelayakan dari pakan tersebut dan memenuhi akan nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh ternak tersebut. Yang kedua yaitu bebas dari rasa tidak nyaman, di mana ternak tersebut diberikan naungan atau tempat tinggal yang layak untuk melindungi ternak tersebut dari cuaca ekstrim, baik itu dari dingin ataupun cuaca yang terlalu panas, dan juga dari serangan ternak-ternak ternak buas yang ingin memakan atau sebagai predator dari ternak tersebut. Selain itu, tempat yang layak untuk ternak tersebut harus memenuhi dengan kebutuhan alami dari ternak tersebut, di mana dengan penyesuaian ventilasi, kelembaban, dan suhu pencahayaan dari kandang tersebut. Yang ketiga yaitu bebas dari rasa sakit, luka, dan penyakit. Ialah ternak tidak terserang dari penyakit dan tidak terluka, di mana para peternak memberikan diagnosa terhadap ternak-ternak yang terserang penyakit. Yang keempat yaitu bebas dari rasa takut dan tertekan. Di sini ternak tersebut terbebas dari rasa yang menekan atau yang membuatnya menjadi stres. Yang kelima yaitu bebas mengekspresikan perilaku alami, di mana ternak tersebut yang berada di dalam kandang bebas untuk mengekspresikan sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan yang berada di alam, seperti pada kandang ayam potong, di mana para peternak memberikan sekam kepada alas dari peternakannya sehingga ternak-ternak tersebut mengkorek-korek atau seperti yang biasa dilakukan pada kehidupan alami hewan tersebut, yaitu mengkorek-korek tanah. Poin yang keempat yaitu undang-undang yang mengatur mengenai kesejahteraan hewan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 Pasal 22 tentang kesejahteraan hewan. Untuk kepentingan dan kesejahteraan hewan, maka dengan peraturan pemerintah
ditetapkan ketentuan-ketentuan tentang tempat dan perkandangan. Kedua, peliharaan dan perawatan. Yang ketiga yaitu pengangkutan. Yang keempat yaitu penggunaan dan pemanfaatan. Dan yang kelima yaitu pemotongan dan pembunuhan. Poin yang kelima yaitu kesejahteraan hewan laboratorium. Sebelum kita mengetahui kesejahteraan hewan laboratorium, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan hewan laboratorium. Hewan laboratorium adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan percobaan, pengajaran, pengujian, dan bahan penghasil biomedik, di mana bahan penghasil biomedik adalah hewan yang dijadikan model sebagai hewan untuk penyakit manusia. Kesejahteraan hewan laboratorium adalah kondisi di mana hewan laboratorium yang dipelihara secara khusus untuk tujuan percobaan dan sebagainya memiliki keadaan psikologi dan fisiologi yang sesuai untuk menunjang keadaan hidupnya dan sesuai dengan free freedom. Selain itu, terdapat pedoman penggunaan hewan laboratorium, yakni 1. Replacement atau menggantikan, ialah menghindari sebisa mungkin penggunaan hewan di dalam penelitian. Yang kedua yaitu reduction atau pengurangan, ialah mengembangkan strategi penggunaan hewan dalam jumlah yang sedikit. Yang ketiga yaitu refinement atau memperhalus, ialah upaya untuk melakukan modifikasi di dalam manajemen pemeliharaan. Hewan yang sering dijadikan sebagai bahan percobaan penelitian yaitu ayam, tikus, kelinci, babi, dan anjing. Yang keenam yaitu manfaat dari kesejahteraan hewan. Kesejahteraan hewan tidak hanya bermanfaat bagi hewan itu saja, tetapi juga bermanfaat bagi manusia dan masyarakat yang berada di sekitar hewan tersebut, yaitu 1. Meningkatkan rasa kasih sayang pada hewan sehingga mengurangi perlakuan kejam terhadap hewan tersebut. Yang kedua yaitu memanfaatkan atau memudahkan pemanfaatan hewan dan keselamatan kerja hewan yang melibatkan hewan. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas dari ternak. Yang keempat yaitu meningkatkan hasil penjualan dari ternak tersebut. Pada penjelasan poin yang terakhir ini, saya akan menjelaskan salah satu tipe kandang yang berada di kampus 2 Polbangtan Goa ini. Kita melihat di belakang ini terdapat salah satu kandang yaitu ayam petelur, di mana tipe ini adalah tipe umbaran. Ada 5 konsep dasar yang harus diterapkan dalam beternak. Yang pertama yaitu ternak tersebut terbebas dari rasa lapar dan haus. Kita melihat bahwa ternak-ternak yang berada di kandang ini telah disediakan pakan dan minum dengan layak dan juga telah terpenuhi nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh ternak tersebut. Poin yang kedua yaitu terbebas dan rasa tidak nyaman. Di sini kita melihat bahwa ternak-ternak tersebut diberikan tempat naungan agar ternak tersebut tidak terserang oleh cuaca ekstrim dan juga dari binatang-binatang yang ingin menyerang ternak tersebut. Kita juga melihat bahwa kandang ini telah tersedia ventilasi udara dan juga terdapat kipas agar suhu dan pencahayaan pada ternak ini sesuai dengan kehidupan alami dari ternak tersebut. Poin yang ketiga yaitu terbebas dari rasa sakit, luka, dan penyakit. Kita melihat bahwa ternak-ternak tersebut memiliki tubuh-tubuh yang sehat sehingga kita bisa simpulkan bahwa ternak tersebut tidak terserang penyakit. Mengapa tidak terserang penyakit? Karena peternak-peternak ini telah melakukan vaksinasi dan juga pemberian jamu agar ternak-ternak ini tetap sehat dan juga memiliki imun tubuh yang kuat. Poin yang keempat yaitu bebas dan tidak tertekan. Kita melihat bahwa ternak-ternak yang berada di kandang ini bersifat tenang sehingga dia tidak stres dan juga tidak ada tekanan dari luar, baik itu dari predator maupun orang-orang yang berada di sekitar dari ternak tersebut. Dan poin yang kelima yaitu bebas mengekspresikan perilaku normal alami dari ternak tersebut. Kita melihat dari namanya saja yaitu tipe umbaran, mereka hidup terumbar tetapi dalam satu kandang. Mereka tetap memperlakukan kehidupan alami yang biasa dilakukan oleh ternak-ternak tersebut. Dan juga kita melihat bahwa alas dari kandang ini beralaskan dari sekam-sekam sehingga ternak-ternak tersebut tetap bisa mengekspresikan perilaku mengkorek-korek tanahnya dan tergantikan oleh sekam. Kesimpulan dari tipe kandang ini yaitu tipe kandang ayam petelur yang diumbarkan di kampus 2 Polbangtan Goa ini telah memenuhi 5 konsep dari kesejahteraan hewan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengapa saya mengambil jurusan peternakan di kampus 2 Polbangtan Goa ini. Yang pertama yaitu ingin mempelajari lebih dalam mengenai ilmu dari peternakan tersebut.
karena kita melihat bahwa di sekitar kita masih banyak peternak-peternak yang menggunakan pengalaman sebagai acuan ilmu mereka dan sebagai sumber pembelajaran untuk peternakan mereka. Dan yang kedua yaitu saya ingin membuat suatu usaha di mana dapat mensejahterakan diri saya sendiri dan mensejahterakan orang-orang yang berada di sekitar saya dari peternakan tersebut. Itulah tadi penjelasan mengenai animal welfare atau kesejahteraan hewan dan alasan saya mengapa memilih jurusan peternakan. Mungkin itu, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.